Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Najiha. Di sini saya akan membahas tujuan dan fungsi kurikulum. Sebelum masuk ke tujuan dan fungsi kurikulum, kita perlu mengetahui apa sih kurikulum itu. Kurikulum sendiri berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi kurir dan kurere yang berarti jarak yang harus ditempuh pelari untuk memperoleh medali atau penghargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, tujuan kurikulum di sini ada banyak sekali tujuannya. Yang pertama, mengintegrasikan pelajaran mempersiapkan peserta didik menuju jenjang berikutnya. Yang ketiga, memberikan layanan yang berbeda sesuai potensi siswa. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kelima, memeragakan pendidikan dalam negara. Yang keenam, membimbing peserta didik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kita masuk ke fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum sendiri mempunyai dua macam, yaitu fungsi kurikulum bagi pelaksana pembelajaran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan. Fungsi kurikulum bagi pelaksana pembelajaran ada bagi siswa, bagi guru, bagi kepala sekolah, dan bagi orang tua. Bagi siswa sendiri, fungsi kurikulum sebagai acuan belajar dan juga menyetarakan standar semua daerah di Indonesia. Fungsi kurikulum bagi guru sebagai pedoman pengajaran. Yang kedua, memberi patokan yang jelas materi yang diberikan kepada siswa. Sedangkan fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, yakni sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan, memberi patokan pengawasan kepala sekolah, dan indikator keberhasilan pembelajaran. Yang terakhir, fungsi kurikulum bagi orang tua. Jadi fungsi kurikulum itu bukan hanya untuk siswa, guru, dan kepala sekolah saja, tetapi juga untuk orang tua. Fungsi kurikulum bagi orang tua sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Kemudian fungsi kurikulum dalam pendidikan sendiri terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana. Yang kedua, kurikulum sebagai pengaturan. Yang ketiga, kurikulum sebagai cara. Yang keempat, kurikulum sebagai pedoman. Kurikulum sebagai rencana, yakni sebagai rencana kegiatan belajar mengajar dikembangkan berdasarkan tujuan. Kurikulum sebagai pengaturan, maksudnya pengaturan pengorganisasian materi pelajaran. Kurikulum sebagai cara, maksudnya sebagai cara atau metode pembelajaran yang efektif. Kurikulum sebagai pedoman sendiri, yakni sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi itulah yang kita bahas hari ini, yaitu tujuan dan fungsi kurikulum. Yang mana banyak sekali tujuan kurikulum, mulai dari untuk siswa, untuk orang tua, untuk guru, dan untuk kepala sekolah. Itu fungsi-fungsinya sangat banyak sekali, sehingga pembelajaran itu tidak akan bisa menjadi efektif dan terorganisir tanpa adanya kurikulum. Nah, gimana nih menurut kalian? Seberapa pentingkah kurikulum itu? Dan seberapa efektifkah kurikulum yang kita pakai sekarang? Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.